Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa mengisi malam Ramadan kita dengan ketaatan kepada Allah. Kita laksanakan malam ini salat Isya dan insyaallah salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir, karena itu yang penting. Banyak yang berguguran di akhir Ramadan, padahal yang benar semakin menjelang akhir maka kita semakin bersemangat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, salah satu malam dari 10 malam terakhir yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah sekalian, hikmah puasa itu luar biasa. Hikmahnya sangat luar biasa. Jika kita bisa puasa, puasa itu artinya menahan dari makan dan minum, hubungan suami istri dan semua yang dilarang oleh Allah, ya, yang bisa membatalkan puasa. Ini bisa kita lakukan sejak subuh sampai maghrib. Ini luar biasa, luar biasa, Pak. Kita ini mampu untuk menahan diri, dan kita harus pahami bahwa dunia itu intinya, ya, inti daripada dunia adalah dua hal, ya. Dua hal itu adalah makanan fisik, ya, ya, segala macam, ada nasi, ada kurma dan gandum, macam-macam itu makanan fisik kita. Minumannya juga demikian. Yang kedua, jamaah sekalian, makanan batin, yaitu hubungan biologis laki, yaitu antara suami dan istri. Ya, dua hal ini yang menjadi kebutuhan manusia, dan karena dua hal ini maka nenek moyang kita dulu nomaden, berpindah-pindah karena cari makanan, ya. Dan karena dua hal ini terjadi peperangan, perang Timur Tengah, intinya adalah cari makanan, ya. Diciptakan perang. Kemudian juga perang terjadi karena perempuan, karena urusan biologis. Maka apabila kita bisa meninggalkan dua hal ini, inti daripada isi dunia, maka luar biasa. Karena apa? Allah paham, Pak, sifat dasar manusia itu begitu cinta kepada harta, kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu begitu sangat cintanya kepada harta. Ini watak dasar manusia. Dan Allah tahu, Allah mengerti bahwa kita ini lebih mementingkan, mayoritas manusia lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian itu, ya, lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat.
wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini manusia, maka diingatkan oleh Allah dengan syariat puasa ini kembali ya kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang wanahan nafsa anil hawa, yaitu yang menahan dirinya dari hawa nafsunya. Kita diingatkan untuk kembali karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jamaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di surga, bukan dunia, Pak. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya. Karena tempat kalian itu di surga aslinya. Kampung halaman kalian manusia itu di surga. Nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa itu rumahnya di surga. Ya. Maka kita diturunkan di dunia ini supaya tahu sebentar balik lagi ke surga nantinya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian hidup di dunia itu seperti orang asing, au abiru sabil, atau orang yang musafir. Orang yang asing di suatu tempat, orang yang disebut musafir tidak mungkin, Pak, ya. Dia kemudian bangun hotel, bangun rumah, enggak. Secukupnya. Secukupnya. Maka kita diingatkan supaya jangan dibelokkan oleh setan. Karena setan itu memperdaya manusia supaya nanti salah alamat waktu pulang di akhirat. Alamat kemana? Ke neraka, naudzubillah. Maka kita ini jangan sampai diperdaya oleh setan. Karena hidup di dunia ini dan seluruh perhiasannya, kenikmatannya, semuanya menipu, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Tertipu kita dengan dunia. Ya, kesenangannya itu sementara, fana dan pasti berakhir. Tidak ada yang langgeng. Oleh karena itu jangan percaya kepada setan. Setan itu PHP, Pak. Apa, Pak, PHP itu, Pak? Pemberian harapan palsu. Yang dijanjikan setan itu begitu. Dia ngaku sendiri di hadapan Allah nanti di akhirat, ya. Ketika pengadilan lalu dia bersaksi. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah menjanjikan kepada kalian janji surga, janji neraka bagi yang durhaka, itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun janjiku PHP, pemberian harapan palsu, yaitu dibilang ini nanti akan mempunyai atau menjadi sebab dia berada di dalam kenikmatan dan seterusnya, ternyata dia sendiri ngaku wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya berjanji kepada kalian wahai manusia, tetapi saya tidak penuhi janji itu. Ini pengakuan setan. Maka tidak usah percaya sama setan, ya. Jamaah sekalian, kita ini harus semakin meyakini dan menguatkan keyakinan kita bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Di antaranya misalnya Allah berfirman, inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhan kalian itu pasti terjadi. Ini di akhirat itu pasti terjadi. Ya. Manusia kebanyakan masih menganggap ini hal yang belum pasti, atau dia masih menganggap itu nanti dulu. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apa alasannya? Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya.
yang menyebabkan manusia terpedaya tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah karena bal tukadzibuna biddin, karena mereka itu apa? Kalian ya, mendustakan hari pembalasan. Jamaah sekalian, Nabi itu karena sudah yakin betul dan memang beliau diutus untuk supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat akhirat, menjadi abnaul akhirah, maka Nabi itu siang malam mikirkan kita, Pak. Bahkan hampir meledak dadanya Nabi, menangis memikirkan kita, sedih karena banyak umatnya yang tidak beriman. Ya, kita ini dipikirkan oleh Nabi, tapi kita yang dipikiri tidak mau tahu. Nabi disebutkan keadaan beliau memikirkan umatnya oleh Allah, disebutkan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad ya membinasakan dirimu ya karena mereka berpaling disebabkan oleh kesedihanmu yang sangat, karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Jamaah sekalian, luar biasa Nabi SAW memikirkan kita supaya kita ini beriman. Tetapi kebanyakan kita justru masih lebih asik dengan dunia. Nabi mengingatkan kita untuk banyak mengingat akhirat. Allah menegaskan falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Hendaknya kalian itu sedikit tertawa dan banyak menangis. Urusan akhirat ini bukan main-main, bukan urusan biasa-biasa saja jamaah sekalian. Bekal ke akhirat itu berat. Kita hidup di dunia ini berapa puluh tahun saja, Pak. Nggak ada yang sampai ratusan tahun. Itu untuk cari bekal di dunia ini berat atau ringan, Pak? Berat apa ringan? Berat ya. Kalau tidak berat, tidak mungkin orang jungkir balik ya, ya bekerja siang malam ya. Jadi untuk urusan dunia ini saja yang singkat, kita merasa berat hidup di dunia ini ya. Padahal waktunya cuma sebentar. Bagaimana mencari bekal untuk hidup yang selama-lamanya di akhirat? Lebih berat atau lebih ringan, Mbak? Lebih berat. Tetapi yang terjadi apa? Banyak manusia yang lebih mengutamakan cari ya urusan dunia yang singkat, yang sama-sama juga dia jungkir balik untuk itu, dan kemudian melupakan untuk bekal dia di akhirat untuk hidup yang selama-lamanya. Hidup di akhirat, Pak, bekalnya itu tidak bisa main-main. Kalau di dunia saja tidak boleh main-main, orang santai, oh nggak bisa dapat bagian, apalagi untuk hidup di akhirat. Maka bahasa Al-Quran itu bukan bahasa biasa. Ketika menyuruh kita untuk berbekal akhirat, bahasanya apa, Pak? Bahasanya yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan seterusnya ayat yang terkait dengan masalah ini, yaitu hendaknya kalian bersegera kepada ampunan Tuhanmu, tidak boleh santai ya, mencari bekal akhirat harus bersegera. Ini bahasa Al-Quran. Kemudian wa fi dzalikal falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu, untuk kehidupan di akhirat, untuk meraih surga dan selamat dari neraka, falyatanafasil mutanafisun, harus berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Tak boleh main-main, Pak. Bersegera dan berlomba ya. Ini sifat orang yang ingin mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat. Maka fastabiqul khairat, bahasanya perlombaan semua, Pak. Makanya Nabi menggambarkan, kalau kalian tahu bagaimana pahala orang yang ada di saf pertama
ya, niscaya kalian akan berebut dan mengundi untuk bisa mendapatkan di saf pertama. Semuanya sifatnya perlombaan, bukan santai, monggo Pak. Nah, kita berlomba, ya. Ini sifat seorang mukmin yang mencari kehidupan akhirat. Maka digambarkan oleh Allah bagaimana mereka ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu jarang tidur. Ini sifatnya orang-orang yang mencari kehidupan akhirat, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur menjelang subuh mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran para sahabat, gambaran para salafus salih, ya. Seperti yang sering disampaikan, Nabi untuk meraih akhirat, ya, sampai beliau sholat malam itu bengkak kakinya. Kemudian disebutkan bahwa Imam Syafi'i misalnya untuk merebut akhirat setiap Ramadan khatam Al-Quran berapa? 60 kali, Pak. Jadi ini tirakat, tenanan, perjuangan, ya, betul-betul pengorbanan, karena akhirat itu mahal. Demikian juga ada seorang yang namanya Abu Bakar Ayyash rahimahullah, hatam Al-Quran 18.000 kali, Pak. Subhanallah. Sehingga ketika meninggal dunia, ada saudara perempuannya menangisi, lalu dikasih tahu, lihat pojok sana, saya menghatamkan di sana Al-Quran selama 18.000 kali. Ya Allah, ya. Dan ini menunjukkan kesungguhan mereka, karena memang bekal ke akhirat itu tidak bisa main-main. Ada seorang salafus salih ketika berbaring di kasur, maka dia kemudian bangkit lalu mengatakan kepada kasur itu, "Hai kasur, kamu memang empuk, ya nyaman kalau tidur di atas kamu, tetapi kasur di surga lebih empuk daripada kamu." Sehingga dia tinggalkan kasurnya. Subhanallah. Ini contoh teladan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari akhirat. Jamaah sekalian, maka beratnya bekal ke akhirat jangan diberati dengan urusan dunia, jangan diberati dengan ruwetnya urusan dunia, ya. Ambil dunia secukupnya. Kita sudah diajari Ramadan, puasa bisa kita, ya. Meninggalkan dunia ini bisa, ya. Artinya tidak usah rebutan kekuasaan, jabatan, harta, perempuan, dan yang lainnya. Itu ternyata bisa untuk kita tinggalkan. Kita hendaknya fokus untuk menjadi abnaul akhirah, menjadi anak-anak akhirat yang bersegera, ya. Dan Ramadan ini jamaah sekalian menjadi kesempatan, momentum kita untuk membuktikan bahwa kita bisa untuk melakukan itu. Dan Allah menyediakan kondisi yang sangat kondusif. Setan dibelenggu, ya Pak, ya. Kemudian surga pintunya dibuka, pintu neraka ditutup, ya. Gampangannya kalau kamu masuk neraka nanti dulu. Artinya jangan melakukan keburukan. Nerakanya lagi istirahat, tidak mau bakar orang, ya. Supaya kita ini tahu bahwa ini adalah kondisi yang luar biasa, musim ketaatan. Maka menjadi momentum bagi kita untuk supaya Ramadan kita jadikan sebagai semangat atau sebagai waktu terbaik kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Hendaknya kita menunjukkan pada bulan Ramadan ini seluruh upaya kita yang sungguh-sungguh, bahwa kita memang ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa seperti tujuan puasa. Dan insya Allah kita bisa, apabila kita yakini bahwa kita ini bisa melakukan puasa, dan kita juga ternyata melakukan itu tanpa beban, ya, bisa menahan diri termasuk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya.
maka insya Allah kita bisa untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di 11 bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, yang terpenting dalam hidup kita yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan inilah bekal kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita, menghendaki kita supaya termasuk hambanya yang bertakwa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita dan kita seluruhnya termasuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.